Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu kita sudah menginjak ke bab 3 yang berjudul Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini ada 3 poin ya nak. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Yang kedua, macam-macam ciptaan Allah, dan yang ketiga, Al-Khaliq. Nah, sebelumnya Bu Guru akan bertanya. Nah, siapakah yang memiliki Asmaul Husna? Iya, yang memiliki adalah Allah. Lalu, apa itu artinya Asmaul Husna? Artinya adalah nama-nama yang baik milik Allah. Nah, berapa jumlah Asmaul Husna? Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari Asmaul Husna ini, yaitu Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Langsung saja. Poin yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Nah, sebelumnya silahkan kalian perhatikan 3 gambar yang ada di sebelah kanan. Yang pertama itu adalah ada gambar matahari, bumi, planet-planet, dan sebagainya ya. Nah, gambar yang kedua itu ada gunung, langit, awan, tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga itu ada hewan-hewan, macam-macam hewan ya. Nah, kira-kira dari semua benda-benda tersebut, adakah yang menciptakan? Iya, pasti ada yang menciptakan. Siapa ya kira-kira yang menciptakan? Iya, semua benda-benda tersebut adalah ciptaan Allah. Nah, Allah itu menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, selain itu, Allah juga menciptakan manusia ya, anak-anak. Nah, ciptaan Allah itu ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda langit, malaikat, jin, dan sebagainya. Nah, ketika menciptakan itu, Allah itu tidak meminta bantuan siapapun. Jadi, Allah menciptakan sendiri. Nah, benar-benar sangat hebat, bukan? Nah, semua benda-benda langit beserta isinya itu hanya Allah yang menciptakan tanpa bantuan siapapun. Nah, selanjutnya yang kedua adalah macam-macam ciptaan Allah. Nah, tadi kita sudah melihat sebagian ciptaan Allah ya, ada planet, bumi, matahari, bulan, lalu ada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang di sini manusia itu juga ciptaan Allah. Nah, manusia diciptakan dari apa ya kira-kira? Manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Nah, manusia yang membedakan manusia diciptakan oleh Allah itu berbeda dengan binatang. Nah, apa yang membedakan? Nah, manusia itu diciptakan lebih sempurna karena Allah memberikan akal kepada manusia. Gunanya apa akal itu? Nah, gunanya untuk mencari pengetahuan. Nah, lalu diberikan anggota badan juga. Anggota badan yang sempurna. Untuk apa? Untuk beraktivitas. Seperti di samping ini ada gambar tubuh manusia, ada mata beserta gunanya. Mata untuk melihat, Allah menciptakan telinga untuk mendengar, menciptakan lidah untuk merasakan makanan, ciptakan tangan dan kaki untuk bisa digunakan hal-hal yang baik seperti yang ada di gambar bawah ini. Nah, di sini mereka menggunakan anggota badannya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, dengan memotong rumput, menyiram tanaman. Ini contoh memelihara memelihara alam ya. Nah, lanjut sekarang. Nah, kalau manusia diciptakan dari saripati tanah, kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur.
Nah, selain itu Allah juga menciptakan matahari untuk bersinar di siang hari dan menciptakan bulan dan bintang yang ada di waktu malam hari. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan air, tanah, matahari, gunung, dan sebagainya. Itu untuk bisa digunakan untuk manusia, supaya bisa dimanfaatkan manusia. Nah, misalnya air. Nah, kita kan tidak bisa hidup tanpa air. Kita butuh air untuk diminum, untuk mencuci, ya kan? Nah, butuh tanah juga untuk menanam bermacam-macam tanaman, membutuhkan matahari untuk mengeringkan pakaian dan sebagainya. Nah, sehingga tugas manusia, karena kita sudah diberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam ciptaan Allah yang sangat bermanfaat itu, kita punya tugasnya apa? Yaitu kita harus menjaga dan memelihara. Nah, karena dengan menjaga dan memeliharanya, kita itu adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Nah, misalnya di dalam gambar ini, contoh cara melestarikan, memelihara, ya. Kalau memelihara supaya alam kita, lingkungan kita bersih, biar tidak menimbulkan penyakit, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, supaya rumah kita, sekeliling kita itu sejuk, nah kita harus rajin harus mau menanam pohon. Nggak harus pohon yang besar, kita menanam tanaman bunga boleh, atau tanaman yang bisa digunakan untuk obat, misalnya jahe dan sebagainya, untuk bumbu seperti cabai, itu juga tidak apa-apa. Itu termasuk cara kita bersyukur kepada Allah. Nah, apabila kita punya hewan peliharaan, misalnya ayam, kucing, sapi, kambing, nah kita harus juga menjaganya dengan apa? Dengan memberi makan, dengan memberikan kandang, terus membersihkan kandangnya. Ya, itu termasuk bukti rasa syukur kita juga. Nah, untuk poin yang ketiga sekarang, Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Nah, karena Allah mempunyai nama atau Asmaul Husna Al-Khaliq, berarti Allah itu Maha Pencipta. Dan semua yang diciptakan Allah itu apa saja tadi? Ada bumi, planet, matahari, bulan, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, malaikat. Nah, semua ciptaannya itu disebut makhluk. Ingat-ingat ya anak-anak. Yang semua yang diciptakan Allah disebut makhluk. Nah, ketika proses penciptaan, Allah itu hanya dengan mengucapkan kun fayakun, hanya berfirman kun fayakun. Nah, itu cara Allah menciptakan sesuatu. Artinya apa ya kun fayakun? Artinya adalah jadilah, maka jadilah sesuatu. Nah, itu adalah cara Allah untuk menciptakan sesuatu dengan berfirman dengan kata-kata apa? Kun fayakun. Nah, lanjutnya. Nah, di sini sekarang bagaimana cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Bagaimana ya? Kita kan sudah diberikan mata, sudah diberikan mulut untuk makan, diberikan hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, dan hewan, tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Kira-kira bagaimana supaya kita tuh bisa bersyukur? Dengan cara apa ya kita bisa bersyukur? Nah, yang pertama itu beribadah kepada Allah. Nah, kita berdoa hanya kepada Allah, memohon pertolongan, memohon sesuatu hanya kepada Allah. Nah, yang kedua itu dengan taat kepada orang tua. Nah, kita sudah diberi Allah orang tua, ayah, ada ibu, kakek, nenek. Nah, kita harus bersyukur. Nah, dengan apa? Dengan membantu pekerjaan yang
semampu kita. Misalnya kita bisa melipat selimut, kita melipat selimut, menyapu halaman atau menyapu teras, kita menyapu teras ya. Yang pasti kita membantu sedikit dan bisa sebisa kita atau semampu kita. Yang ketiga, rasa syukur itu bisa juga dibuktikan dengan menolong orang. Misalnya teman kita ada yang terjatuh, kita harus cepat-cepat untuk menolongnya atau mengobati lukanya. Nah, yang keempat itu menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Seperti yang tadi digambar, itu dengan membuang sampah, dengan menanam pohon, terus ada yang tadi gambaran menyiram tanaman, serta menjaga dan merawat hewan peliharaan di rumah kita. Itu adalah contoh rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan ya. Nah, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu beribadah dan berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun, karena itu adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Selamat belajar, nak. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.